Usai divaksinasi, Bupati Sleman, Yogyakarta, Sri Purnomo dinyatakan positif COVID-19. Sri Purnomo diduga tertular dari salah satu pejabat setempat yang juga positif COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, menyampaikan informasi bahwa saya hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, dinyatakan positif COVID-19 setelah saya menjalani Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Purnomo dinyatakan positif COVID-19. Ia diketahui terpapar COVID-19 setelah menjalani swab tes antigen dan swab PCR. Sri Purnomo merasakan demam ringan dan batuk serta suhu badannya mencapai 37 derajat Celcius. Meski demikian, ia hanya menjalani isolasi mandiri karena gejala yang dirasakan tergolong ringan. Kepala Dinas Kesehatan setempat memastikan terpaparnya COVID-19 yang dialami Bupati Sleman ini tidak ada kaitannya dengan vaksin yang diberikan padanya sepekan lalu. Mengingat pemberian vaksin bukan berarti menjamin seorang tidak bisa terjangkit COVID-19, melainkan bisa meringankan gejalanya. Apalagi vaksinasi yang diterima baru disuntikan pertama. Bupati Sleman diketahui terpapar COVID-19 setelah pada hari Senin melakukan kontak dengan salah satu pejabat setempat yang belakangan ternyata juga diketahui positif COVID-19. Sri Purnomo baru menjalani satu kali vaksinasi pada Kamis pekan lalu, sementara vaksin kedua rencananya baru akan diberikan pada tanggal 28 Januari mendatang. Klarifikasinya seperti ini, jadi bukan menjadi positif gara-gara vaksin, tapi kebetulan saja seminggu yang lalu itu ikut vaksin, tapi hari ini positif. Sekali lagi kalau baru diberikan satu kali, itu sebenarnya masih seperti orang yang belum divaksin. Kini Sri Purnomo tengah menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan. Gejala yang dirasakan tergolong ringan sehingga ia pun tetap melaksanakan tugas-tugasnya secara online. Sementara Dinas Kesehatan Sleman tengah men-tracing terhadap pihak-pihak yang diketahui pernah kontak erat dengan Sri Purnomo. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Antisipasi penuhnya rumah sakit membuat PT Inka di Madiun, Jawa Timur berinisiatif menyulap gerbong kereta untuk isolasi pasien COVID-19. Emergency Medical Train atau kereta medis darurat ini rencananya akan dioperasikan setelah mendapat persetujuan Satgas COVID Jawa Timur. Inilah kereta medis darurat yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api atau Inka. Kereta ini dulunya adalah KRL milik Kementerian Perhubungan yang awalnya akan ditingkatkan kemampuannya. Namun karena pandemi COVID-19, kereta ini pun diubah menjadi Emergency Medical Train atau kereta medis darurat. Selain terdapat tempat tidur untuk pasien COVID-19, IMT ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari lemari penyimpanan obat dan juga alat bantu pernafasan lengkap dengan oksigen. Ada 3 rangkaian kereta dengan total 24 gerbong yang dibuat PT Inka. Rinciannya 18 gerbong untuk pasien dan 6 gerbong untuk tenaga medis dan kesehatan. Setiap gerbongnya berisi 8 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Ini sebagai ruang isolasi untuk OTG dan ringan, mungkin sampai menengah. Persiapannya sampai saat ini mungkin akan diasesmen oleh Satgas COVID Jawa Timur. Keberadaan kereta medis darurat buatan Inka ini pun diapresiasi banyak pihak. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Ia yang sempat meninjau IMT berencana meminjamnya jika nantinya rumah sakit untuk isolasi COVID-19 di Madiun penuh. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta memastikan lahan makam tambahan khusus untuk jenazah COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara telah siap digunakan dalam waktu dekat. Sementara TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang menjadi lahan darurat COVID-19 sudah hampir penuh. Pembangunan TPU Rorotan untuk pemakaman jenazah COVID-19 terus dikebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan 8.000 meter lahan dengan kapasitas 1.500 petak makam untuk jenazah COVID-19 tahap pertama. Namun Pemprov DKI Jakarta belum menggunakan TPU Rorotan untuk jenazah COVID-19 lantaran masih tersedianya makam khusus COVID-19 di TPU Srengseng Sawah.
Sementara di TPU Srengseng Sawah sejak beroperasi pada 12 Januari lalu, lebih dari 400 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pagi ini saja sudah 4 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan, hingga sisa lahan hanya mampu menampung 79 petak makam saja. Pada perhitungan awal, TPU Srengseng Sawah seluas 5.000 meter persegi ini dapat menampung 700 petak makam. Ternyata meleset. Adanya pembangunan jalan, kontur tanah yang tinggi, serta lokasi yang rawan longsor mengakibatkan TPU Srengseng Sawah hanya mampu menampung 560 petak makam saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia masih melonjak tinggi. Hingga siang tadi kembali mencatat jumlah tinggi sebanyak 13.632 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 965.283 kasus terkonfirmasi, 781.147 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 27.453. Hilirisasi sumber daya alam Indonesia berpotensi besar membangkitkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Di antara sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah nikel. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam program The Indonesia Economic Club mengatakan 1/4 cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Pemerintah menyatakan hilirisasi sumber daya alam Indonesia menjadi sebuah keharusan, mengingat sumber daya alam lain sudah mulai menipis. Di antaranya emas yang cadangannya semakin menipis. Namun ada potensi sumber daya alam Indonesia yang bisa dijadikan andalan baru, yaitu nikel, yang masih banyak dimiliki Indonesia. Barang tambang ini merupakan bahan baku pembuatan baterai. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan 25% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Di hampir semua dunia sekarang itu sudah membuat kebijakan, Eropa, Amerika, China, Korea itu sudah mulai mendorong kepada energi baru terbarukan. Mereka sudah masuk pada green energy, di mana mobil kendaraan mereka, mobil ini tidak memakai fosil lagi. Pada 2027 itu 60-70% mobil di Eropa itu udah pakai baterai. China 2026 50%. Amerika pun demikian. Teknologinya sekarang untuk baterai itu yang adalah nikel. Nah, di Indonesia 25% dari total cadangan nikel dunia di Indonesia. Kemudian 80% dari bahan baku untuk mendapatkan baterai mobil itu ada di Indonesia. Itu kan kobalt, mangan, nikel sama litiumnya aja kita bawa dari Australia. Bahlil menegaskan pemerintah ingin menjadi pemain yang disegani dunia dalam konteks energi baru terbarukan, khususnya baterai. Nilai ekonomis industri nikel Indonesia terus berkembang karena hilirisasi, meski penjualan biji nikel menurun sejak ekspor biji dilarang. Di sektor hilir, total nilai ekonomis industri nikel Indonesia melonjak tinggi hingga 5 kali lipat. Tim Liputan iNews melaporkan.